Halo semuanya, gue Sate Crispy, dan hari ini gue akan menjadi guide kalian dalam memahami apa itu Destiny Board. Sebelumnya, gue akan menjelaskan dulu apa itu Destiny Board. Buat yang masih belum paham apa itu Destiny Board merupakan panduan yang diberikan Albion kepada kita agar kita dapat memantau perkembangan yang sudah kita lakukan. Semua XP atau yang lebih dikenal dengan Fame akan dapat dilihat di Destiny Board ini. Kita akan mulai dari bagian tengah Destiny Board. Bagian tengah ini merupakan inti dari segalanya. Biasanya inti tengah ini sudah akan otomatis terpenuhi saat kita selesai melaksanakan tutorial di awal. Dan kita akan mendapatkan reward berupa tas, cape, dan demolition hammer. Kemudian di sini semua akan mulai menjadi bercabang. Gue akan mencoba menjelaskan setiap percobaan ini sesimpel mungkin. Dapat kita lihat, dari inti tengah terdapat 5 kepala cabang. Tiap kepala cabang memiliki fungsi yang berbeda. Kepala cabang bagian kiri, atau yang berbentuk pedang, berfungsi sebagai tolak ukur kita dalam bertarung dengan monster, dan tolak ukur kita dalam senjata dan armor yang akan digunakan. Kemudian kita akan pindah terlebih dahulu ke kepala cabang bagian atas. Kepala cabang bagian atas akan menjadi tolak ukur kita dalam adventure kita. Makin tinggi yang terbuka, maka kita akan membuka banyak building, cape, dan mount yang dapat kita gunakan. Selanjutnya, kita akan pindah ke kepala cabang bagian kanan, atau yang berbentuk seperti anvil. Kepala cabang ini berfungsi untuk mengukur keahlian kita dalam bagian refining dan crafting. Kemudian pada bagian bawah, kita akan melihat 2 garis. Cabang yang berbentuk pickaxe dan kapak akan mengukur keahlian kita dalam gathering, sedangkan cabang yang berbentuk sekop dan garpu berguna untuk mengukur keahlian kita dalam farming. Sekarang, kita akan lebih dalam lagi memahami bagaimana Destiny Board bekerja. Kita akan mengambil sampel bagian kiri untuk dipelajari, karena bagian kiri merupakan salah satu Destiny yang harus dipahami. Dari kepala cabang yang pertama, kita akan mengetahui bahwa setelah menyelesaikannya, kita akan mendapatkan reward berupa Passive Expedition Standard Tier 3 dan beberapa senjata yang usable di Tier 2, seperti pedang, bow, staff, dan lain-lain. Sebelum dilanjutkan, gue akan sedikit menjelaskan apa itu tier di Albion Online. Secara simpel, tier itu mirip dengan level di game lain. Semakin tinggi level yang digunakan, maka semakin bagus benda tersebut. Sama dengan di Albion, semakin tinggi tier yang digunakan, maka semakin bagus benda tersebut. Tier terdapat di hampir semua benda, mulai dari senjata, armor, cape, tools, bahkan barang-barang kecil. Selain dalam berbentuk benda, tier dapat memiliki beberapa bentuk lain, seperti tier pada musuh dan map. Semakin tinggi tier pada musuh dan map, maka akan semakin tinggi kesempatan mendapatkan barang atau drop reward yang bagus. Dan begitu juga kebalikannya. Nah, tier sendiri memiliki 8 tingkatan. Dari tier 1 sampai tier 8. Tier 1 itu trainee, tier 2 itu novice, tier 3 itu journeyman, tier 4 itu adept, tier 5 itu expert, tier 6 itu master, tier 7 itu grandmaster, dan tier 8 itu elder. Nah, kita akan kembali lagi ke bagian Destiny Board yang pedang. Pada bagian ini, kita dapat perhatikan bahwa terdapat 7 cabang baru. Tiap cabang memiliki fungsi yang berbeda. Di sini, gue akan menjelaskan terlebih dahulu cabang yang dari awal sampai akhirnya itu lurus.
Cabang ini secara simpel berfungsi untuk mengukur tier musuh yang dapat dikalahkan. Semakin tinggi cabang ini, maka semakin mudah kamu dapat mengalahkan musuh tier tinggi. Jika kita perhatikan di sini, kita dapat melihat reward pasif yang diberikan berupa damage versus creature of tier 3 or higher increase, dan defense versus creature or higher increase. Artinya, ketika kita membuka cabang ini, maka kita sudah bisa melawan tier 3 atau lebih tinggi dengan tambahan damage dan defense sebanyak yang diberikan. Contoh lain, ketika kita membuka cabang ini di tier 6, maka kita akan mendapatkan pasif yang mirip berupa damage dan defense tambahan untuk kreatur tier 6 atau lebih tinggi. Ini artinya, kita dapat lebih sustain ketika bertarung dengan monster tier 6 atau lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke 6 cabang lainnya, di mana cabang ini berfungsi untuk menentukan armor atau senjata yang akan kita gunakan. Gua beri contoh. Misalnya, kalian ingin menggunakan mage staff sebagai senjata kalian, maka kalian hanya perlu perhatikan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mage. Di sini dikatakan, jika kita ingin membuka tier 3 dari senjata mage, maka kita harus menggunakan tier 2 fire staff dan mengumpulkan fame sebanyak 5.000. Untuk mengumpulkan fame, kalian dapat melawan monster-monster yang ada di setiap map atau menakluki dungeon. Untuk informasi terkait cara mendapatkan fame akan dijelaskan di video selanjutnya. Setelah fame terkumpul, maka kita akan dapat menggunakan beberapa varian dari senjata mage. Di sini dapat dilihat senjatanya dapat berupa arcane, curse, fire, frost, holy, dan offhand tome of spell. Nah, setelah varian di tier 3 terbuka, kita dapat memperhatikan senjata varian yang ingin digunakan. Sebagai contoh, di sini gue ingin menggunakan varian Frost atau es sebagai senjata gue. Maka, hal yang perlu gue lakukan adalah menyelesaikan requirement yang diberikan, yaitu menggunakan tier 3 Frost Staff dan mengumpulkan 25.000 fame. Setelah fame yang diminta terkumpul, maka kita akan mendapatkan reward dari level 1 dari 100 level yang ada di cabang Frost Staff ini. Setiap milestone dapat memberikan skill baru atau membuka tier yang lebih tinggi. Dari tier 1 sampai level 100 itu ada di tier 8. Kemudian cabang paling akhir. Cabang ini dinamakan cabang specialization atau disingkat spec. Cabang ini merupakan cabang yang berfungsi untuk mengukur keahlian kita dalam menggunakan satu senjata khusus. Reward dari tiap level spec ini adalah memberikan 0,2 item power untuk semua senjata dengan varian yang sama, dan memberikan 2 specialization bonus untuk senjata tersebut. Contohnya di sini adalah salah satu senjata yang sering gue gunakan, yaitu adalah Bloodletter. Senjata ini merupakan varian dari cabang Dagger. Di sini, spek dari Bloodletter gue itu udah 101. Artinya, jika kita lihat historinya, gue mendapatkan 10 bonus item power untuk seluruh senjata cabang Dagger, dan 200 spek bonus untuk senjata khusus Bloodletter itu sendiri. Spek bonus ini nanti akan diakumulasikan sebagai item power kalian ketika menggunakan senjata tersebut. Semakin tinggi item power yang kita punya, maka akan semakin sakit damage yang diberikan. Nah, jika kalian sudah memahami mekanisme dasar dalam membaca Destiny board ini, maka kalian sudah berhasil memahami basic dari Albion Online. Kalian dapat terapkan mekanisme tersebut ke cabang yang lain seperti crafting, gathering, refining, dan farming. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai Destiny board yang bisa gue sampaikan. Apabila dari kalian masih ada yang bingung terkait Destiny board, kalian bisa komen di bawah dan gue akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. See you in this server, gua Sate Crispy, peace out.